Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anestesia umum atau general anesthesia. Pertama akan saya mulai dari definisi anestesi itu sendiri. Untuk definisi, anestesi itu adalah kondisi hilangnya sensasi yang sementara dan terkontrol untuk keperluan medis. Anestesi sendiri itu dibagi menjadi 3, ada regional, general atau umum, dan MAC atau Monitored Anesthesia Care. Untuk anestesia regional adalah anestesia yang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Untuk general atau umum dan MAC, dua-duanya sama-sama kehilangan kesadaran, namun pada MAC, pasien masih memiliki refleks bernapas dan tidak perlu ditopang dari alat-alat pernapasan. Hal-hal mengenai anestesi umum yang akan dijelaskan pada video ini itu dari definisi, konsep mengenai balance anestesia atau anestesi imbang, keuntungan dan kerugian dari general anesthesia, tahapan atau stages dari general anesthesia, teknik yang akan digunakan. Dan untuk teknik ini hanya akan dijelaskan untuk teknik IV atau parenteral dan inhalasi. Untuk tahapan akan dijelaskan dari tahap pre-anestesia, induksi, dan tahapan anestesia. Untuk teknik juga akan dijelaskan singkat mengenai obat-obatan yang digunakan. Jadi sekian untuk overview mengenai materi anestesi general. Baik, pertama saya akan mulai menjelaskan dari definisi. Untuk definisi dari anestesi umum yang dikeluarkan oleh ASA sendiri, itu adalah kehilangan kesadaran yang disebabkan oleh obat-obatan meskipun pasien menerima rangsangan bahkan dengan rangsangan yang menyakitkan. Untuk komponen yang terdapat pada anestesi umum adalah imobilitas, amnesia, analgesia, keamanan pasien. Kombinasi obat-obatan seperti obat-obatan hipnotik, penghambat neuromuskular, obat-obatan analgesik, dan lain-lain itu digunakan untuk mencapai suatu trias anestesi yang terdiri dari hipnotika atau kehilangan kesadaran, analgetika atau bebas nyeri, dan relaksasi atau relaksasi otot rangka. Selanjutnya adalah balance anesthesia. Balance anesthesia atau anestesia imbang ini adalah suatu konsep anestesia umum dengan memanfaatkan keseimbangan berbagai agen dan teknik untuk mencapai tujuan yang berbeda selama anestesi. Tujuannya itu yang sudah disebutkan tadi, ada unconsciousness, ada analgesia, ada muscle relaxation, dan ada hilangnya compensatory reflex response. Beberapa tujuan dari dilaksanakannya practice of balance anesthesia ini adalah target utama dari anestesi itu tercapai, efek samping minim, masa pemulihan baik, dan anestesi menjadi cost efektif. Selanjutnya, keuntungan dari dilakukan anestesi umum itu ada banyak. Beberapa diantaranya adalah yang pertama itu dia mengurangi kesadaran dan ingatan, khususnya ingatan buruk dan traumatik intraoperatif pasien. Yang kedua adalah memungkinkan penggunaan pelumpuh otot. Yang ketiga itu memfasilitasi kendali penuh pada saluran napas, pernapasan, dan sirkulasi. Yang keempat itu dapat digunakan pada prosedur dengan durasi dan kesulitan yang tidak dapat diprediksi. Dan yang terakhir itu dapat diberikan dengan cepat dan reversible. Di samping keuntungan yang tadi sudah disebutkan, terdapat juga kekurangan-kekurangan dari pemilihan anestesi umum. Beberapa di antaranya adalah yang pertama itu anestesi umum membutuhkan persiapan pasien prabedah. Dan persiapan ini membutuhkan perawatan dan biaya yang relatif lebih tinggi. Selanjutnya, anestesi umum ini dapat menginduksi fluktuasi fisiologis yang memerlukan intervensi aktif dan menimbulkan komplikasi mual dan muntah, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan menggigil. Dan yang terakhir itu, penggunaan agen yang inhalasi itu dapat memicu hipertermia maligna pada individu-individu yang memiliki kelainan genetik. Lalu yang keempat itu terdapat tahap-tahap atau stages dari anestesia umum. Secara garis besar itu dibagi menjadi tahapan preoksigenasi, tahapan induksi, dan tahapan anestesi. Untuk preoksigenasi ini
adalah tahapan yang pasien diberikan oksigen 100% selama beberapa menit sebelum induksi dengan tujuan untuk menaikkan toleransi durasi apnea pada pasien dan mencegah terjadinya desaturasi pada kejadian-kejadian yang tidak terduga karena terdapat beberapa kondisi pasien seperti diabetes yang dapat memperpendek durasi apnea sebelum terjadinya desaturasi. Sebelum dilakukan anestesi itu juga ada tahapan preanestesi yang akan saya ulang kembali karena sebelumnya telah dijelaskan pada video perioperatif. Itu beberapa obat-obatan yang umum diberikan itu ada obat-obatan anti-ansietas seperti benzodiazepin, antihistamin untuk mencegah reaksi alergi, antiemetik untuk mencegah mual muntah dan mencegah risiko aspirasi, obat-obatan sedatif seperti barbiturat, analgesia seperti opioid, obat-obatan yang menurunkan sekresi gaster seperti PPI, atropin untuk mencegah bradikardi dan mencegah sekresi berlebihan, mengurangi risiko aspirasi, muscle relaxan untuk memfasilitasi intubasi dan relaksasi otot. Selanjutnya untuk tahapan anestesia sendiri itu pada umumnya dibagi menjadi 4 stage. Dari stage 1 analgesia, stage 2 excitement, stage 3 itu surgical anesthesia, dan stage 4 itu adalah medullary paralysis. Pada stage 1 itu disebut dengan analgesia atau induksi, itu ditandai dengan pasien yang sudah merasakan efek sedasi namun masih bisa dibangunkan. Pernapasan pasien lambat namun reguler, tahapan analgesia dimulai pertama dilanjutkan dengan amnesia. Stage 1 diakhiri pada saat pasien kehilangan kesadaran. Pada stage 2 itu disebut sebagai excitement atau combative behavior. Ini adalah stage yang berbahaya karena pasien akan mencoba untuk memberontak dan akan terjadi spasme-spasme otot. Hal yang perlu diperhatikan pada stage ini adalah pasien itu berisiko tinggi untuk terjadi laryngospasm. Stage 3 adalah surgical anesthesia, dan untuk stage 3 ini adalah stage ideal untuk dilakukan pembedahan dan terbagi lagi menjadi beberapa plane. Untuk stage 4 adalah medullary paralysis atau paralisis batang otak. Stage 4 ini stage yang seharusnya tidak akan pernah dilakukan pada tindakan anestesi karena dapat berakibat pada kematian. Pada pasien stage 4 itu sudah terjadi kehilangan pernapasan total dan kontrol vasomotor hilang, menyebabkan supresi pompa jantung dan vasodilatasi pembuluh darah perifer. Terdapat penurunan nadi dan tekanan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian dari stage 3. Untuk stage 3 ini ada pembagiannya lagi, itu disebut plane dari plane 1 sampai plane 4. Untuk plane 1 itu masih terdapat pernapasan spontan dan terdapat gerakan mata. Untuk plane 2 itu ditandai dengan hilangnya gerakan mata dan refleks korneal. Kebanyakan prosedur pembedahan itu dilakukan di plane ini atau plane 3. Untuk plane 3 itu ditandai dengan hilangnya refleks pupil dan pupil mulai berdilatasi. Untuk plane 4 itu terdapat paralisis interkosta, jadi untuk respirasi pasien itu hanya dari abdominal. Untuk pupil pasien itu dapat dilihat berdilatasi penuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik yang digunakan pada general anesthesia. Sebelumnya sudah disebutkan ada IV dan inhalasi, namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mekanisme singkat obat-obatan yang bekerja pada general anesthesia. Yang pertama itu ada obat-obatan grup 1, itu obat-obatan untuk intravenous seperti etomidate, propofol, dan barbiturat. Itu memiliki efek anestesi yang lebih kuat dibandingkan efek analgesinya. Untuk itu, obat-obatan ini umumnya digunakan untuk induksi. Grup 1 ini mekanisme bekerja pada reseptor GABA A, reseptor channel yang sifatnya ionotropik. Pada saat obat-obatan ini berikatan dengan reseptor GABA A, channel ion akan terpaksa terbuka dan mengangkut klorin dari ekstrasel ke intrasel, menyebabkan kondisi hiperpolarisasi pada neuron postsinaptik, dan kondisi ini mencegah terjadinya depolarisasi, sehingga untuk grup 1 ini sifatnya inhibisi. Selanjutnya ada grup 2, itu obat-obatan inhalasi seperti ketamin dan nitrous oxide atau N2O. Ini obat-obatan ini memiliki efek analgesia yang lebih kuat dibandingkan efek anestesinya, makanya digunakan untuk maintenance. Untuk grup 2 ini mekanismenya bekerja pada reseptor NMDA.
Reseptor NMDA ini terletak pada saras-saras di medula spinalis, dan NMDA adalah reseptor yang penting dalam modulasi nyeri dan pain transmission di medula spinalis. Pada keadaan normal, molekul glutamat itu berikatan dengan NMDA reseptor untuk memicu depolarisasi neuron yang menyebabkan sinyal nyeri bertambah, dan sinyal nyeri itu ditransmit ke otak. Obat-obatan grup 2 ini adalah selektif inhibitor untuk NMDA reseptor yang mengurangi neurotransmisi dari nyeri. Grup 2 ini juga memiliki sifat anestesi dari karakteristiknya untuk meningkatkan eflux potasium dan menurunkan eksitabilitas neuron. Untuk yang terakhir itu ada grup 3. Grup 3 itu adalah obat-obatan inhalasi yang berupa gas terhalogenisasi, seperti halotan, enfluran, dan isofluran. Grup 3 ini bersifat lebih poten dan mekanisme kerjanya lebih bervariasi. Untuk grup 3 ini dari penelitian juga ditemukan berpengaruh pada reseptor GABA, NMDA, dan reseptor lain-lain. Untuk grup 3 juga memiliki sifat untuk menyebabkan imobilitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari obat-obatan gas inhalasi dan hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada kelarutan gas. Kelarutan gas itu ada dari blood gas partition coefficient dan oil gas partition coefficient. Untuk blood gas partition coefficient itu menunjukkan kelarutan gas dalam darah, dan itu menentukan waktu induksi dan pemulihan dari anestesi inhalasi. Blood gas coefficient yang rendah itu menunjukkan gas itu bisa menimbulkan induksi dan recovery yang lebih cepat, sedangkan blood gas coefficient yang semakin tinggi itu semakin lama induksi dan recovery-nya. Selanjutnya untuk oil gas partition coefficient itu menunjukkan kelarutan gas dalam lemak, dan ini berkaitan dengan potensi dari gas anestesinya. Semakin tinggi oil gas partition coefficient itu semakin tinggi potensi dari gas agen yang digunakan. Lalu untuk MAC value itu adalah minimum alveolar concentration. Itu adalah ukuran potensi obat anestesi inhalan berdasarkan masing-masing obatnya. Masing-masing obat itu memiliki MAC value sendiri. Namun yang perlu diperhatikan itu MAC value ini bersifat aditif. Jadi apabila menggunakan kombinasi obat-obatan inhalasi, itu nanti MAC value-nya totalnya itu dari hasil pertambahan semua MAC value gas yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai second gas effect. Jadi untuk second gas effect ini pada saat induksi itu kan terdapat intake nitrous oxide yang banyak. Nitrous oxide yang banyak itu akan secara cepat masuk ke dalam darah melalui rapid diffusion karena concentration gradient di dalam darah itu lebih rendah. Hal ini menyebabkan adanya tekanan negatif pada alveolus karena N2O itu masuk terlalu cepat, dan tekanan negatif ini menyebabkan peningkatan konsentrasi dari gas-gas lain di alveolus. Karena untuk jalur napas itu disambungkan dengan gas mixture yang digabungkan dengan gas-gas lain. Karena ini alveolus akan menarik dari gas mixture tersebut. Efek ini mempercepat induksi karena semakin banyak N2O yang digunakan, semakin poten juga efek-efek dari gas lain yang diberikan. Lalu yang terakhir itu ada yang dinamakan diffusional hypoxia. Mekanismenya ini seperti second gas effect namun terbalik. Jadi pada saat kondisi pasien itu teranestesi, itu terdapat banyak gas N2O di pembuluh darah, sehingga koefisien gradiennya itu lebih banyak di pembuluh darah. Pada saat penghentian pemberian gas mendadak, itu terjadi tekanan positif di alveolus, karena nitrous oxide itu akan keluar dari darah ke alveolus mengikuti gradien konsentrasinya. Tekanan positif dari nitrous oxide ini akan mendesak O2 dari alveolus dan menyebabkan kurangnya tekanan O2 dan CO2 juga. Hal ini menyebabkan hipoksemia. Dan untuk diffusional hypoxia ini dapat dicegah dengan mengadministrasikan gas O2 100% kepada pasien setelah mencabut
N2O. Terakhir, saya akan menambahkan materi anestesi spinal secara singkat saja pada video ini, karena kemarin juga merupakan materi dari pembekalan. Untuk anestesi spinal itu adalah blok neuraksial yang digunakan dengan memberikan obat ke ruang subarachnoid yang menghasilkan analgesia, dilakukan menggunakan jarum spinal. Pemberian obat untuk anestesi spinal ini diberikan melalui regio lumbal di antara vertebra L2, L3, atau L3, L4, atau L4, L5. Untuk general rule-nya itu untuk orang dewasa digunakan di bawah L1 dan untuk anak-anak di bawah L3. Untuk indikasi dari penggunaan anestesi spinal ini adalah bedah ekstremitas bawah, bedah panggul, tindakan sekitar rektum perineum, bedah obgyn, bedah urologi, dan bedah abdomen bawah. Untuk kontraindikasinya itu ada kontraindikasi absolut seperti pasien menolak, hipovolemia berat atau sampai shock, koagulopati atau pasien sedang dalam terapi antikoagulan, dan peningkatan TIK. Untuk kontraindikasi relatifnya itu berbagai macam, tapi umumnya seperti infeksi sistemik, infeksi di tempat suntikan, kelainan neurologis, kelainan psikis, ataupun nyeri punggung kronis, dan lain-lain. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi blok itu ada beberapa, tapi umumnya yang paling mempengaruhi itu adalah barisitas obatnya. Obat-obatan hiperbarik itu akan mengikuti gravitasi. Definisi hiperbarik di sini adalah lebih barik daripada barisitas CSF. Obat-obatan hiperbarik itu akan mengikuti gravitasi, sehingga apabila pasien itu pada posisi heads down, blok spinal itu akan semakin tinggi. Sebaliknya juga, apabila pasien berada di posisi heads up, anestesi akan bergerak ke arah kaudal. Obat-obatan hipobarik akan menimbulkan efek yang kebalikannya, dan obat-obat isobarik itu relatif akan terdapat di tempat penyuntikan. Untuk faktor minor lain yang dapat mempengaruhi blok itu ada usia, volume CSF, volume obat, arah jarum, tinggi pasien, dan kehamilan. Selanjutnya, untuk pada posisi supinasi, apabila menggunakan obat hiperbarik, itu akan menyebar ke level T4 sampai T8 mengikuti kurvatur dari tulang punggung. Dan penyebaran itu dapat bervariasi pada kurvatur abnormal seperti kifosis atau lordosis atau skoliosis. Untuk obat-obatan itu dosisnya tergantung dari dermatom yang diinginkan sesuai dari operasi. Sekian untuk penjelasan video ini mengenai general anesthesia dan sedikit dari spinal block. Terima kasih.